Zakir Naik yang datang ke Indonesia. Dia memukau banyak orang, bahkan orang Kristen pindah ke agamanya. Tidak bisa orang mendirikan gereja itu di atas dasar yang lain selain Kristus. Ya, tapi kan kalau semua Kristus, Kristus yang mana? Bolehkah pendeta berbisnis? Kita kalau menjadi hamba Tuhan kemudian ingin kaya, ya mungkin salah panggilan. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian, menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host, dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, halo Pak Henry. Ya, hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hamba Tuhan dan bisnis. Kemudian berbagai pertanyaan yang lain. Kiranya Tuhan pimpin sesi hari ini. Amin. Yang pertama, Pak, mengapa ada anak-anak Tuhan yang masih muda dan sangat baik itu dipanggil Tuhan? Apakah orang tua dan anak nanti di surga apakah masih saling mengenal? Oke, berarti sebetulnya ada dua pertanyaan ya. Ya. Yang pertama, kenapa kok yang baik dipanggil sementara yang jahat kok enggak? Dan yang kedua, apakah kita mengenali orang yang kita kasih di surga nanti? Baik, saya akan jawab yang pertama dulu gitu ya. Ini mengingatkan saya pada judul buku yang ditulis oleh seorang rabi Yahudi ya, bernama Harold Kushner, When Bad Things Happen to Good People. Jadi sepertinya ini memang pertanyaan yang sangat-sangat bersifat global ya, bukan hanya pertanyaan yang muncul di antara orang Kristen. Tentunya yang pertama-tama kita mesti mengatakan terlebih dahulu, tidak ada seseorang itu yang baik. Yang ada adalah yang satu lebih baik daripada yang lain. Yang lain lebih tidak baik daripada yang satu dan seterusnya gitu. Ya, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang sebetulnya itu baik dalam pengertian tidak berbuat dosa. Tapi memang di sisi yang lain, seperti tadi saya juga sudah mengatakan, meskipun setiap kita berdosa ya tingkat dosanya tidak sama. Ya, sehingga yang menjadi pertanyaan, kok yang tingkat dosanya tidak separah, yang lain kok menderita dengan lebih berat. Kita harus mengatakan bahwa ini memang bukan suatu situasi yang gampang ya. Tetapi sebagai orang Kristen, sejauh mana kita menyadari bahwa salah satu akibat dosa itu juga adalah ketidakadilan. Dosa bukan hanya mendatangkan maut, tetapi juga maut dengan segala aspek yang melingkupinya. Dan salah satu aspek yang paling menyakitkan di tengah-tengah dunia ini adalah ketidakadilan. Ya, selain daripada maut, ketidakadilan itu sesuatu hal yang sangat membingungkan, seringkali sangat menyusahkan semua jenis orang. Ya, sehingga ya sekali lagi meskipun ini tidak mudah ya, kesadaran bahwa ketidakadilan itu adalah ciri yang kita harus siap hadapi di dalam dunia berdosa, itu mempersiapkan kita ya memang tidak bisa selalu itu bad things happen to bad people, good things happen to good people. Karena jikalau good things always happen to good people, bad things always happen to bad people, sebelum penghakiman terakhir, ya berarti tidak perlu penghakiman yang terakhir. Ya, jadi selama di dunia, ketidakadilan itu sesuatu realita yang kita perlu siap untuk menghadapi. Tetapi juga bukan berarti membuat kita itu putus asa. Karena bagaimanapun juga tetap ada pemeliharaan Allah. Ya, jadi tetap secara umum ya, meskipun ada orang yang baik, katakanlah mengalami nasib yang malang, ada orang yang tidak baik mengalami nasib yang mujur. Tetapi secara mayoritas itu tidak seperti itu. Karena jikalau secara mayoritas seperti itu ya, dunia berhenti berputar ini. Dunia tidak bisa terus berputar jikalau untuk satu orang yang naik bis dengan selamat, satu orang kemudian dirampok dan yang perampoknya tidak ketangkap. Gitu ya, dunia tidak bisa berputar kalau hal itu yang terjadi. Untuk satu orang penipu yang diadili, ada penipu lain yang tidak diadili misalnya gitu ya. Kalau 50-50 seperti itu dunia tidak bisa berjalan. Sehingga di satu sisi tetap sebagai orang Kristen kita mesti juga sadar ya, kita tinggal dalam dunia berdosa, kita sendiri juga orang berdosa, teman-teman kita juga atau rekan bisnis kita juga orang berdosa, sehingga kita jangan naif gitu ya, we must be very very careful ya, karena ya ini realitanya masih dunia berdosa, tetapi juga bukan alasan menjadi putus asa, karena faktanya realitanya dunia ini masih berputar. Ya, berarti tetap pemeliharaan Allah itu ada, dan kita sebagai orang Kristen juga seharusnya tetap mengusahakan keadilan di mana kita itu bisa dan di mana kita ditempatkan. Saya ingat itu buku Nicholas Wolterstorff, Lemon for a Son. Ya, dia menangisi anaknya ya. Itu dia lama menulis buku itu karena dia berusaha mensistematiskan, tapi memang nggak bisa dia bilang. Karena memang hatinya tidak tersistematis waktu itu.
Dia mengatakan dia membaca argumen John Calvin, C.S. Lewis. Dia bilang tidak ada yang dia bisa terima. Ujungnya dia hanya mengaku itu dia lebih mengenal Tuhan yang penuh misteri yang kita nggak bisa. Ya bagaimana sepertinya kalau kita bicara kepada korban langsung seperti itu sangat sulit ya Pak ya. Ya, sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan kita perlu siap, karena kalau misalnya andai kata kita yang mengalami dan pada waktu itu kita baru mau siap, ya enggak bisa sih. Ya, jadi tidak disarankan ya untuk kemudian berbicara kepada orang yang mengalami ketidakadilan. Ya masa kamu nggak tahu ini dunia kan berdosa gitu ya. Enggak sih, kalau dalam kita misalnya mempunyai rekan yang mengalami hal seperti ini, ya yang kita bisa lakukan adalah mendampingi, jangan bicara terlalu banyak, doakan dia. Dan dari pengalaman saya ya 9 dari 10 atau bahkan mungkin bisa by the grace of God 10 dari 10 pada waktunya nanti akan belajar untuk mulai pulih. Ya, jadi itu kenapa justru sebelum terjadi kita mesti siap. Karena kita siap pun aja ketika terjadi nggak mudah. Apalagi kalau kita dengan naif merasa saya sudah berdoa kok, Tuhan akan tolong saya dan seterusnya. Pasti ada pertolongan Tuhan. Tapi sekali lagi kita mesti ingat kita belum di surga ya. Keadilan akan diberikan secara tuntas di penghakiman terakhir. Ya, tetapi selama kita di sini kita jangan menjadi orang yang teledor begitu. Sepertinya kita pernah bahas hal ini juga Pak ya. Saya waktu itu tapi juga sepertinya ya, memang ini wajar sih pertanyaan yang akan, andai kata pun saudara dengar hari ini misalnya ya andai kata satu hari itu akan tertimpa, nggak bisa diharapkan langsung ingat juga sih apa yang kita bicarakan sekarang begitu. Itu kenapa perlu saudara seiman. Kita kalau dalam situasi seperti itu, seperti tadi seorang Walter Stoff ya, ini bagi yang belum tahu, salah seorang filsuf Kristen yang paling terpandang, ya itu pun tidak bisa menenangkan dirinya menulis. Untuk seseorang yang terpelajar dia, itu kenapa kita perlu saudara seiman. Ya, sehingga tidak kita menghadapi saat-saat seperti itu seorang diri gitu. Nah, saya sering mendengar nasihat misalnya jangan terlalu lama meratap misalnya. Tapi ya itu how long is too long. Ya saya pernah dengar sekali lagi ini yang saudara yang menggeluti bidang konseling yang lebih paham ya. At least yang saya pernah dengar meskipun saya tidak tahu ini seakurat apa ya. At least memang yang berbicara ini adalah seorang yang sangat senior ya di dalam konseling Kristen. Dia mengatakan kalau sampai dalam waktu 3 bulan dan saudara tidak pulih, saya mempertanyakan iman saudara. Nah sekali lagi saya tidak bermaksud bahwa ini adalah hukum yang pasti, tapi at least kalau 3 bulan kita juga tidak kunjung ya, at least sekali lagi kalau kita tidak punya saudara seiman akan sangat sulit ya. Tetapi kalau kita punya saudara seiman atau saudara seimannya setelah 3 bulan yang bersangkutan tidak pulih ya, berarti ini harus perlu saudara seimannya lebih aktif atau keluarganya lebih aktif. Apakah orang tua dan anak masih saling kenal nanti? Ya, itu kalau nggak salah juga pernah kita bahas pada waktu lecture berbicara mengenai akhir zaman ya di fokus lecture ya, sehingga mungkin saya akan merujuk ke sana, jawaban singkatnya bisa. Ya, tetapi mungkin nggak langsung ya, karena apalagi nanti dengan tubuh kemuliaan ya, orang yang kita kasih akan lebih mulia gitu ya, tetapi akan bisa mengenali gitu ya, dan akan bisa mengenali. Mengapa teman-teman saya hidupnya secara keluarga dan ekonomi baik, bisa keluar negeri, tapi merasa hampa, merasa kurang dan insecure? Bagaimana cara menyemangati mereka? Apakah banyak orang Kristen yang merasa hidupnya tidak bermakna? Bagaimana menyikapi ini dengan iman yang dewasa? Gini, sekali lagi dalam bentuk derajat ya. Apakah kemudian banyak orang Kristen hidupnya merasa sangat kosong? Ya semoga harap-harap tidak ya. Gitu ya, tetapi memang ada derajat. Ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama justru ini menunjukkan bahwa manusia memang tidak diciptakan sekedar untuk mengumpulkan materi. Ya sehingga kalau misalnya memang kita mempunyai saudara seiman seperti itu atau jangan-jangan kita ya, saya rasa kita boleh mengamati dan kita akan melihat biasanya orang seperti ini mengejarnya hanya materi. Dengan keyakinan bahwa kalau ya seperti yang Yesus katakan dalam perumpamaan ya, dengan semakin terkumpulnya materi maka kemudian hidup saya akan semakin tenang. Realitanya tidak. Ya jadi sekali lagi apa yang Yesus katakan itu benar. Selama kita menimbun harta di dunia ini ya harta itu bisa pergi kemana-mana gitu dan tidak akan memberikan suatu kepenuhan. Jadi kenapa banyak orang Kristen yang kaya tetapi kosong, andai kata misalnya itu saudara gitu ya, saudara mesti tanya apakah mungkin ya karena selama ini saudara merasa materi bisa membahagiakan atau memberikan kebahagiaan sejati. Itu kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan juga yang kedua ya, berarti apakah mungkin saudara selama ini hanya fokus kepada kerja. Ya sementara manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah ya. Sehingga kita perlu membedakan antara sukses dengan signifikan.
Ini yang saya khawatir ya, kadang-kadang sebagai orang Kristen kita percaya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi konsep kerja kita jangan-jangan evolusionis. Jadi saya perlu survive, itu kenapa saya perlu bekerja. Sehingga sukses dalam pengertian saya survive. Bukan sukses dalam pengertian hidup saya meaningful nih. Karena begitu kita bicara mengenai meaningful, itu berarti tidak mungkin hanya melibatkan diri kita sendiri. Ya, meaningful itu berarti idealnya berkenaan kita dengan Tuhan dan sekaligus dengan sesama, tetapi at least tidak idealnya, at least kita dengan sesama. Ya, jadi tidak bisa mempunyai hidup yang meaningful itu sekedar saya. Sukses bisa loh, sehingga saya sukses di atas penderitaan orang lain misalnya gitu ya. Ya itu bisa, saya survive sendiri, saya yang paling fit, kan survival of the fittest. Tetapi meaningful tidak mungkin sih, sehingga kalau ada di antara kita yang merasa hidupnya kosong, ya apakah mungkin kita terlalu sempit? Ya hanya melihat diri kita sendiri, ya kita mungkin mengabaikan orang-orang di sekitar kita, mengabaikan pelayanan gitu ya, mengabaikan Tuhan, ya sehingga akhirnya meskipun kita sukses kita akan merasa meaningless itu. Sehingga kalau misalnya ada di antara saudara ya yang menyaksikan ini yang saat ini sedang mengalami kekosongan, saya justru berharap saudara masih cukup muda gitu ya. Ya sehingga semakin muda kita merasa meaningless, semakin awal juga ya kesempatan untuk kita mulai merefleksikan. Ya karena sebetulnya ya selama saya menjadi hamba Tuhan, kalau saya boleh mengatakan akan tiba waktunya sih seseorang yang mengejar harta atau mengejar kepentingan diri akan merasa kok gini ya. Cuman kalau itu terjadi di usia yang cukup lanjut, kadang-kadang untuk menebusnya itu lebih sulit daripada kalau saudara masih berusia mungkin 30-40 tahun, kesempatan menebusnya masih banyak. Ya, jadi kalau ada di antara saudara yang merasa kosong padahal berhasil loh, itu menunjukkan saudara menyamakan sukses itu dengan signifikan. Padahal tidak, sukses itu sukses. Signifikan itu berarti saya tahu hidup saya bukan cuma sekedar mengejar sesuatu hal yang fana, ya at least saya tahu saya ini meaningful gitu ya. Dan akan sangat indah kalau kita tahu bukan cuma meaningful bagi sesama tetapi juga diperkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir ya, kalau misalnya kita juga sudah melayani misalnya, tapi kok juga masih merasa meaningless tadi, dalam pengalaman saya melihat bisa jadi, meskipun tidak harus Vikaris Kias, jangan-jangan Tuhan mau memanggil secara khusus. Ya, jadi biasanya ada orang-orang yang Tuhan panggil, tetapi kemudian mungkin karena khawatir atau apa, gitu ya, dia tidak menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Dia bekerja dan bekerjanya baik, dia tetap melayani juga, tapi kok merasa sesuatu hal yang ada kurang ya. Gitu ya, sehingga kalau itu terjadi ya, at least saudara mesti ketemu sama hamba Tuhan, saudara mesti sharing, jangan-jangan, tidak harus, tidak pasti, tapi ada kemungkinan mungkin Tuhan mau panggil saudara secara khusus. Jadi nggak cuma satu reason sih, ya sehingga kalau kita merasa seperti itu ya refleksi, seriusi itu refleksikan dengan sungguh-sungguh kira-kira penyebabnya apa. Bolehkah pendeta berbisnis? Bukankah pendeta itu panggilan khusus? Oke, iya. Nah begini, saya mesti mengatakan terlebih dahulu ya. Kita setuju ya bahwa jangan mendualismekan. Ya, jadi sebenarnya bisnis pekerjaan kotor nih, atau pendeta pekerjaan mulia nih gitu ya. Kita tidak setuju dengan hal itu. Ya, jadi kita percaya setiap pekerjaan itu baik bagian daripada perintah Tuhan, taklukkanlah dunia ini ya, penuhilah dunia ini dan taklukkanlah itu. Ya, sehingga kita tidak setuju bahwa hanya pekerjaan sebagai hamba Tuhan mulia gitu ya, atau hamba Tuhan dan dokter dan guru itu mulia gitu ya, sisanya duniawi, tidak. Nah, tetapi ya, kita juga mesti melihat ya semua panggilan itu, semua pekerjaan itu baik, tetapi di dalam Alkitab kita menemukan bahwa di antara pekerjaan yang baik itu ada orang yang Tuhan panggil secara khusus. Paling gampang contohnya di Perjanjian Lama ya Lewi dikhususkan. Nah ketika Lewi dikhususkan bukan berarti kemudian wah Yehuda ya, termasuk Daud itu berarti pekerjaan hina gitu ya, hanya Lewi pekerjaan mulia, ya tidak. Ya tidak, jadi setiap suku ya kalau mereka baik-baik hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, ya termasuk suku Yehuda, termasuk Daud, ya berarti mereka mengerjakan pekerjaan yang baik. Tetapi ya ada satu suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, melayani rumah Tuhan, melayani umat Tuhan. Ini mesti disadari. Ya, nah pada waktu kita mengatakan pengkhususan ini bukan kita mengatakan dualisme. Tidak ya, karena tentunya kita tidak jelas, tidak ada alasan kita mengatakan Daud kurang mulia daripada Samuel. Ya tidak sih. Tetapi ya Samuel dikhususkan. Nah dalam perjanjian baru sebetulnya prinsipnya sama ini.
Ya, kalau saya boleh bacakan ya, dari Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 dikatakan apa? Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ya, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Sehingga di sini kita melihat bahwa ya ini semua orang kudus. Ya, bukan cuma nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, pengajar, orang kudus, tidak ya. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Berarti ya semua jemaat itu kudus, tetapi di antara jemaat yang kudus, semua jemaat yang sungguh-sungguh percaya dan kudus ini, ya ada yang dikhususkan. Ya, jadi semua kudus bukan berarti tidak ada yang khusus. Dikhususkan bukan berarti yang nggak dikhususkan itu tidak kudus. Ya, sekali lagi kita fokus kan kita ingin dewasa ya, jadi nggak cuma sekedar dualisme gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi yang dikhususkan ini boleh nggak berbisnis? Jawabannya adalah kembali juga dalam hal ini bukan sekedar boleh atau tidak boleh ya. Barang siapa dikhususkan yaitu berarti dia harus memberikan segenap dirinya, segenap hatinya, segenap pikirannya di dalam tugas yang Tuhan berikan. Dalam pengertian ya semua pertimbangannya dia, semua keputusannya dia harusnya di dalam kaitan dengan sejauh mana ini itu bisa membuat saya lebih efektif, lebih baik di dalam menjalankan panggilan khusus saya. Dan bahkan loh ya, kalau saya berhenti sampai di sini, ini sebetulnya berlaku juga untuk semua pekerjaan. Kalau saya dipanggil sebagai guru, bagaimana full hearted sebagai guru. Saya dipanggil sebagai pebisnis, bagaimana full hearted sebagai pebisnis. Apalagi dipanggil sebagai hamba Tuhan. Ya, sehingga kalau memang tanpa saya bekerja, saya tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang baik karena katakanlah saya perlu makan. Seperti Paulus misalnya di Korintus, ya bekerja. Sangat boleh. Ya, Paulus juga berbisnis. Tetapi dia berbisnis ya karena kalau dia nggak berbisnis dia makan apa? Nah, kalau dia nggak makan, dia sakit, dia mati, ya bagaimana dia bisa melayani sebagai seorang rasul? Dan dia melihat jemaat Korintus itu bukan jemaat yang dewasa pada waktu itu. Sehingga itu kenapa dia tidak mau menerima dukungan jemaat Korintus, karena ya dia nggak terima dukungan aja sudah saya golongan Paulus. Ya karena memang kalau kita tahu konteks jemaat Korintus ya itu memang kota yang penuh dengan persaingan, penuh dengan patron. Patron itu orang-orang kaya yang mungkin sumber dana gereja lah ya. Ya sehingga pada waktu itu kalau mereka belum dipersiapkan, belum dididik, ya khawatirnya mereka kasih uang kepada hamba Tuhan, mereka pikir hamba Tuhan itu hamba saya tuh. Ya, sehingga bagi Paulus itu lebih tidak efektif bagi pelayanannya ketimbang dia menjadi pembuat tenda. Tetapi ketika dia dengan jemaat Filipi, dia terima, gitu ya, dia terima persembahan mereka, ya dia tidak dikatakan dia di setiap kota itu membuat tenda loh. Gitu ya, jangan dipikir Paulus di setiap kota membuat tenda, tidak. Ya tidak. Ya kalau memang dia melihat ini jemaat yang baik, tahu mengapa mereka itu memberi, dia terima pemberian itu, ya dia tidak membuat tenda, dia fokus untuk bagaimana memberitakan Injil. Sehingga sama ya, hari ini juga misionaris misalnya yang tinggal di daerah pedesaan. Ya saya pernah bertemu dengan misionaris seperti ini ya, meskipun ini juga gereja, kita harus evaluasi kenapa apa mungkin kita harusnya yang mendukung. Kita tidak mendukung, tapi ya realitanya ada sih. Yang kalau mereka tidak bercocok tanam, ya enggak makan. Ya karena mereka melayani di daerah yang sangat miskin. Ya sehingga apakah boleh mereka bercocok tanam? Ya harus ya. Tetapi kalau kita sudah cukup, ya terus kenapa? Ya kenapa kita? Jadi pertanyaannya bukan bolehkah saya berbisnis sementara saya hamba Tuhan. Pertanyaan yang lebih dewasa adalah kenapa? Kenapa saya merasa saya perlu berbisnis? Gitu ya, padahal saya sudah sadar saya dipanggil sebagai hamba Tuhan dan pelayanan sebagai hamba Tuhan itu tidak ada habisnya loh. Betul ya? Nggak ada habisnya loh. Apakah saya sudah full hearted? Ya sehingga kita mesti memperhatikan ya apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Ya di dalam 2 Timotius pasal kedua ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya sehingga kenapa saya mesti berbisnis? Ya sementara saya sudah cukup. Ya saya sudah ada kecukupan, kenapa saya perlu itu untuk berbisnis? Jadi pertanyaan sekali lagi bukan boleh atau tidak boleh, kenapa? Nah kita mesti jujur. Di satu sisi ketika kita bertanya kenapa, nah ini juga saya percaya pertanyaan ini sebetulnya membuat setiap kita harus berefleksi. Apakah benar karena memang misalnya gereja memberikan sedikit? Ya kadang-kadang kalau di sini ada yang melihat misalnya penatua atau majelis, saya rasa perlu loh untuk baik-baik mengevaluasi ya. Karena jangan sampai kemudian gereja membawa dirinya sendiri ke dalam pencobaan. Ya memberikan kepada hamba Tuhan itu ya cukup untuk minimum. Itu sesuatu hal yang saya rasa tidak baik.
Ya kita perlu membedakan, Yesus memberikan 2 perumpamaan kan. Perumpamaan mengenai burung, perumpamaan mengenai bunga. Ya perumpamaan mengenai burung itu menunjukkan pemeliharaan Tuhan. Ya burung pun itu begitu murah Tuhan jaga. Bunga itu menunjukkan Tuhan kita generous. Karena bunga-bunga itu pakaiannya lebih mewah daripada Salomo. Padahal bunga-bunga itu cuma 1 hari. Ya sehingga gereja kalau merasa sudah cukup bertanggung jawab hanya dengan memberikan kebutuhan minimum. Hamba Tuhan kami nggak kelaparan kok. Gitu ya, itu harus mengevaluasi diri. Ya tunggu nanti kalau mereka sakit kami bawa ke dokter. Ya jadi kalau seperti itu ya kalau hamba Tuhannya sakit bersyukur, kalau nggak sakit ya kan nggak sakit, ya sudah minimum sudah cukup. Ya saya rasa andai kata ya saya tidak tahu apakah ada di sini yang melihat itu majelis atau pengurus. Sebetulnya sederhana sih Pak Vikaris Kias. Kalau sampai seseorang menjadi majelis dan dia keberatan anaknya menjadi hamba Tuhan, dia harus evaluasi diri. Ya seringkali ya banyak majelis tidak rela anaknya menjadi hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan itu? Karena susah, miskin. Loh, kalau kamu majelis, kamu keberatan anakmu menjadi hamba Tuhan karena takut anakmu miskin. Berarti kamu kasih hamba Tuhanmu terlalu sedikit. Nah silakan evaluasi apakah memang karena gereja kami miskin, ya, ataukah sebetulnya wah kami bisa bangun ini, bangunnya miliatan ini. Mungkin untuk acara Natal dramanya puluhan juta ini. Nah terus kenapa memberikan kepada hamba Tuhan yang sampai kalau anaknya sendiri dipanggil menjadi hamba Tuhan dia keberatan. Nah, ini gereja perlu untuk evaluasi ya. Ya sehingga pertanyaan tadi kita juga mesti belajar bersimpati kepada yang hamba Tuhan yang berbisnis. Gereja mesti mengevaluasi, tetapi tentu ya kita sebagai hamba Tuhan juga mesti mengevaluasi dan mesti siap sih. Kita kalau menjadi hamba Tuhan kemudian ingin kaya ya mungkin salah sih. Salah panggilan. Ya, sehingga sebagai hamba Tuhan kita juga mesti belajar mencukupkan diri sebagai gereja. Cobalah beri yang lebih generous. Sehingga kalau anak saudara dipanggil sebagai hamba Tuhan, saudara nggak perlu merasa terlalu takut-takut bagaimana itu. Jadi ini terkait peraturan dalam denominasi itu juga Pak ya? Boleh berbisnis atau tidak? Sebetulnya tadi ya lebih kepada panggilan yang agak lintas denominasi loh ini. Ya karena denominasi apapun begitu ya, harusnya kan hamba Tuhan itu kalau sungguh-sungguh dia mengerjakan panggilannya sebagai hamba Tuhan, tidak pernah itu berhenti itu. Ya bagaimana dia bisa melayani dengan lebih baik firman Tuhan itu kalau mau dipelajari sedalam apa. Khawatirnya kalau kita berbisnis ya akhirnya pelayanan kita mungkin nggak turun tapi juga nggak naik. Ya kenapa tidak se-full hearted mengerjakan pelayanan, ya kemudian gereja dengan kesadarannya memberikan yang proper lah kepada hamba Tuhannya. Yang nggak harus kemudian dikatakan gereja harus memanjakan hamba Tuhannya begitu ya. Tetapi juga berikan yang proper lah sebagai persembahan. Mesti dilihat ya, kepada hamba Tuhan itu gereja bukan memberikan honor, memberikan persembahan. Demikian juga hamba Tuhan mesti melihat dirinya tidak menerima honor, menerima persembahan. Sehingga tidak ada dealing di depan. Gitu ya, kamu berani kasih saya berapa, fasilitas apa, tapi gereja juga sadar ya, saudara bukan sedang menggaji pegawai, gitu ya, sehingga kalau gaji ya kenapa kalau nggak protes, apalagi ini celakanya gaji pegawai yang kalau protes tidak boleh gitu ya. Ya, saudara harus sadar bahwa saudara sedang memberikan persembahan kepada hamba Tuhan. Bagaimana saudara menghargai seorang hamba Tuhan, apalagi yang sungguh-sungguh ya, sebagaimana sebenarnya saudara menghargai Tuhan. Gitu ya, jadi dua belah pihak harus mempunyai cara pikir yang baik begitu. Bagaimana proses gereja membuat pengakuan iman sehingga tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah pengakuan iman Westminster itu cukup? Ya. Atau gereja bebas memilih? Ya, sebetulnya semua kita sama-sama mengamini ya. Tentunya gereja nggak bisa ada dasar lain kecuali Kristus. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Ya, tidak bisa orang mendirikan gereja itu di atas dasar yang lain selain Kristus. Ya, tapi kan kalau semua Kristus yang mana? Nah kemudian Efesus 2 ayat 20 Paulus mengatakan rasul dan nabi. Ya jadi itu kenapa kita kembali ke perjanjian lama, kita kembali kepada perjanjian baru. Tetapi juga kalau kita kembali hanya di rasul dan nabi, tafsirannya siapa? Gitu ya, tafsirannya siapa nih? Paulus mengatakan gini artinya apa? Nah di sini kita melihat peran tradisi yang berkesinambungan itu penting. Jadi sekali lagi ya jangan berpikir bahwa orang Protestan, at least dari gerakan reform ya, kita tidak menganggap karena tradisi tidak penting, meskipun kita juga tidak meletakkan tradisi itu setara dengan Alkitab. Jadi tradisi harus juga dihakimi oleh Alkitab. Tapi juga kita menyadari ya tradisi itu penting untuk menjelaskan, ya bukan menambahkan, untuk menjelaskan sekaligus mengaplikasikan Alkitab kepada jemaat. Nah di sana kita perlu tradisi. Ya sehingga Westminster itu tidak boleh berdiri sendiri.
Westminster harus bisa ditarik. Kenapa kita hari ini menerima Westminster? Ya karena kita melihat apa yang dinyatakan di dalam Westminster itu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak-Bapak Reformasi. Ya apa yang dikatakan oleh Bapak-Bapak Reformasi itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja. Bapak Gerejanya siapa? Kita juga bisa menyebutkan namanya, begitu ya. Augustinus, Bapak-Bapak Kapadocia, gitu ya. Sehingga tradisi itu juga bukan kemudian yang baru muncul tradisi abad 21, abad 20, tidak. Ada suatu kesinambungan. Ya, sehingga dengan ketiga kesadaran ini gereja di atas dasar Kristus, ya Kristus yang dinyatakan oleh para rasul dan para nabi, yang kemudian dijelaskan dan diaplikasikan oleh tradisi, yang kemudian tradisi itu berhak dihakimi seturut dengan apa yang dikatakan oleh para rasul dan para nabi. Nah, di sana kita bisa mempunyai gereja yang stabil. Ditambah dengan yang keempat ya petugas gerejanya mengacu kepada ketiga yang tadi. Ya, jadi kalau sekarang misalnya hamba Tuhannya gitu tidak mau tradisi, tidak mau kemudian para rasul dan para nabi, langsung kepada Yesus. Yesus berkata kepada saya, yang bahkan dia tidak berkata kepada Paulus, kacau pasti. Pasti kacau ini. Ya, tidak mungkin tidak. Demikian juga kalau hamba Tuhannya bypass, saya Yesus dan para rasul dan para nabi, saya tidak mau belajar mengenai tradisi, kacau pasti. Ya, tapi juga ya, kalau saya tradisi aja, tidak perlu lihat Alkitab, wah itu mungkin tidak kacau tapi bahaya itu. Ya, jadi harusnya empat ini ya, Kristus, ya kemudian para rasul dan para nabi, ada tradisi gereja yang berkesinambungan yang kemudian bisa dievaluasi berdasarkan firman Tuhan dan pelaksana pemimpin gereja. Ya, ini semua harus menjadi satu kesatuan, ya by the grace of God, gereja itu akan lebih stabil. Apa yang terjadi jika kita beribadah di dua gereja? Baik itu sama-sama doktrinnya sama atau berbeda? Oke, jawaban singkatnya ya, saudara tidak akan dewasa. Itu izinkan saya memberanikan diri mengatakan itu pasti. Ya, kenapa seperti itu? Sederhana, ya you name it aja ya. Untuk apa kita bergereja? Bertumbuh serupa Kristus, oke, apalagi supaya kita bisa mempunyai persekutuan dengan saudara seiman, oke, apalagi gitu ya, supaya kita bisa berbagian bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dari tiga ini saja, gitu, kita melihat ya mana bisa kita bertumbuh secara sehat kalau kita itu gerejanya banyak. Sederhana lah, mana bisa sih anak kita bertumbuh Senin sampai Rabu di sekolah A, Kamis sampai Jumat di sekolah B. Ya, itu sebetulnya malah tidak perlu no need to argue gitu. Ya, tidak mungkin bertumbuh. Ya, meskipun itu dua sekolah sama-sama di Indonesia dengan kurikulum yang sama gitu ya, kurikulum pemerintahan, ya sehingga kenapa kita tidak menyekolahkan anak kita di dua sekolah supaya dia bisa mempunyai pengalaman yang berbeda, khususnya kalau bagi kita money is not concern gitu ya. Ya karena itu tidak ya sia-sia sih. Sehingga bagaimana bisa bertumbuh kemudian belum, apalagi kalau masih dasar ya, dua gereja gitu ya, terus kemudian si A ngomong ini, si B ngomong itu. Dan yang kedua juga sama, bagaimana bisa bersekutu, kalau bersekutunya sekedar senang-senang, apalagi kalau misalnya saya ekstrovert, ya bisa sih. Tapi kalau mau lebih dalam, apalagi sampai ditegur, ya tidak mungkin lah. Ya perlu pengenalan yang cukup mendalam untuk kita bisa menegur seseorang secara tepat. Ya padahal sebetulnya persekutuan yang sehat tidak mungkin terjadi kalau cuma sekedar menguatkan sama-sama, oh ya kamu gini yang salah suamimu. Ya itu tidak akan sementara suaminya di persekutuan yang lain, oh yang salah istrimu. Ya tidak bisa bertumbuh. Demikian juga sama ya, saya menemukan orang-orang yang mengatakan bahwa saya kenapa dikurung di satu gereja, saya kan hamba Tuhan, saya kan mau melayani Tuhan. Biasanya tidak melakukan apa-apa itu. Ya karena sendirian mau apa? Mau kasih makan seluruh dunia sendirian. Bisa apa sendirian? Gitu ya, sehingga di dalam gereja, nah di situ kita bisa melayani bersama-sama, ya melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Kalau kita melakukan bakti sosial karena satu gereja, dampaknya lebih berasa daripada kalau seorang diri. Ya, sehingga kalau kita tidak mempunyai gereja tetap di mana kita beribadah, ya saudara mungkin tahu lebih banyak. Tapi tahu lebih banyak bukan berarti lebih dewasa. Saudara mungkin punya teman saudara seiman lebih banyak, punya saudara seiman lebih banyak, itu juga nggak berarti dewasa. Ya saudara mungkin mengatakan saya melayani Tuhan, tapi realitanya jangan-jangan tidak melakukan apa-apa itu. Jadi pilih satu gereja, doakan baik-baik, sudah bergereja di sana. Ya perkara kemudian, wah gereja saya kurang ini, saya mau tambah apa di luar, tapi tetap saudara perlu punya satu gereja di mana itu menjadi tempat di mana Tuhan menempatkan kita ya sebagai anggota tubuh Kristusnya.
Oke Pak, ini ada yang bertanya tentang ada guru dari agama lain, Zakir Naik, yang datang ke Indonesia. Sudah atau belum ya? Sudah dan ya? dikatakan dia memukau banyak orang, ya, bahkan menganjurkan orang Kristen pindah ke agamanya. Bagaimana menurut Pak Henry? Ini disclaimer ya, saya tidak mendengar sendiri beliau ya, Zakir Naik itu menyuruh orang Kristen pindah. Ya, tapi andai kata misalnya itu benar, gini ya, bagi saya ya, kalau kita seseorang meyakini keyakinannya, ya sebetulnya ya selama tidak memakai paksaan, ya juga jangan memakai cara-cara yang kurang terhormat lah ya, begitu ya. Men-sharingkan iman itu sesuatu hal yang di mana salahnya ya. Justru ketika seseorang sungguh-sungguh mengamini ya, khususnya kalau kita melihat ya memang dia mungkin benar-benar melihat keyakinannya itu benar, baik, dia ingin orang-orang menerima keyakinannya yang baik, ya sekali lagi di mana salahnya begitu. Ya bagi saya pribadi ya bebas-bebas aja sih, gitu. Ya sehingga malah yang kita mesti evaluasi ya gereja, kalau sampai kemudian benar tadi dikatakan ada jemaat kita misalnya, atau misalnya tadi dia kenal siapa yang kemudian ikut, nah berarti kita mesti bertanya ya seberapa jauh kita itu memperlengkapi jemaat, ya sehingga kok bisa ya jemaat itu bersama-sama dengan kita selama sekian tahun, ketemu satu orang, diajak bicara cuman beberapa kalimat pindah. Ya, sehingga kalau ini terjadi ya saya rasa kita mesti mengevaluasi diri loh. Ya karena dia jemaat itu di sekolah minggu sudah berapa tahun? 12 tahun. Ya di remaja, di pemuda. Lah berarti selama sekian puluh tahun kita taruh apa itu? Apalagi kalau dia sudah ikut katekisasi gitu ya. Berarti katekisasinya itu isinya apa itu? Kok bisa ketemu dengan keyakinan yang berbeda, siapapun itu ya, nggak hanya dari tadi yang Zakir Naik dengan siapapun itu ya, terus kemudian diajak ngomong 1-2 kalimat kemudian pindah. Ya kita harus evaluasi diri loh. Ya sehingga pada prinsipnya ya bagi saya pribadi, orang beragama dia mau men-sharingkan sekali lagi jangan dengan paksaan, gitu, jangan dengan kekerasan, juga jangan dengan cara-cara yang kurang terhormat. Ya at least kalau ada orang mau men-sharingkan imannya kepada saya, ya saya akan dengarkan sih. Ya tapi tentunya yang bersangkutan ya nggak boleh keberatan kalau saya ajak diskusi sih, gitu ya. Ya sehingga ya saya nggak rasa dalam hal ini ya gereja perlu juga untuk mengevaluasi ya kalau sampai benar kemudian jemaatnya banyak yang ikut. Tapi juga apakah betul ya? Mungkin pertanyaan ini masuknya sebelum ya. Ya karena kita harus menunggu pertanyaan yang lain dijawab. Tapi ya sekarang kalau betul tadi sudah datang, apakah yang dikhawatirkan terjadi? Gitu ya. Jadi satu sisi kita juga tidak boleh meremehkan, jangan teledor, tapi di sisi yang lain juga kita tidak boleh juga sampai kemudian terlalu takut, kemudian overprotective, seperti kita persiapkan jemaat dengan baik, ya biarlah jemaat kita menjadi dewasa, ya sehingga dia mau bicara dengan yang punya keyakinan yang lain, dia juga bahkan bisa mengajak diskusi yang berbicara. Karena dewasa sekali lagi bukan cuma sekedar saya Kristen, tapi saya tahu kenapa saya Kristen. Dan harusnya kalau kita tahu kenapa kita Kristen ya, kita bertemu dengan keyakinan yang lain, ya mari kita berdiskusi dengan baik-baik. Ini saya mau bertanya aja Pak, orang yang datang ke sana kan misalnya katakanlah pemuda begitu, pasti dia punya kuriositas begitu. Bagaimana dibandingkan dengan yang bergereja tapi tidak peduli sama sekali gitu, tidak peduli tentang, maksudnya bisa saja dia juga mungkin belum punya dasar begitu, tapi dia simply tidak suka membicarakan iman dan sebagainya. Ya, sebetulnya kan sama-sama sayangnya ya. Sehingga itu kenapa tadi saya bilang fokusnya mesti gereja lihat bagaimana memperlengkapi jemaat. Karena ini serius loh. Kalau saya tidak salah ya, apakah mungkin mau cetung gitu ya, mengatakan berikan kepada saya anak-anak sampai umur 6 dan saya jadikan mereka komunis seumur hidup. Kita sudah diberikan, apalagi kalau dari kecil sekolah minggu ya. Ya kenapa kemudian ada yang kemudian dengan gampang misalnya berpindah, sementara yang satunya lagi di gereja tapi tidak peduli. Berarti kan kita mesti mengevaluasi sekolah minggu kita mesti mengevaluasi juga katekisasi kita dan seterusnya. Sehingga betul, ya yang tidak datang bukan berarti wah aman kok dia nggak datang, jangan-jangan memang ya bagi dia imannya ternyata nggak terlalu penting. Nah ini kenapa ini? Ya kita harus evaluasi dengan baik. Ya dulu Pak Henry pernah memberikan concern juga ya bagaimana sebetulnya kecenderungannya kan kalau kita di gereja gitu mengajarkan sesuatu yang katakanlah berat begitu, biasanya itu banyak diprotes gitu. Jemaat tidak mengerti dan sebagainya. Padahal kan itu perlu ya Pak ya? Ya, nah ini sekali lagi Vikaris Kias dua sisi ya. Jadi di satu sisi juga kita sekali lagi ya, kita harus mengevaluasi diri. Seberapa jauh kita sungguh-sungguh mempelajari, mengenal iman kita sehingga kita bisa menjelaskan gitu ya, sekaligus menunjukkan aplikasinya kepada jemaat sehingga mereka bisa mendengar. Ya, karena betulkah jemaat itu tidak suka yang berat?
Karena kadang-kadang mereka dengar podcast juga panjang. Iya. Gitu. Sehingga itu loh, kita juga jangan terlalu cepat, wah jemaah saya itu nggak suka belajar. Lah kok kemudian dengar podcastnya 1 jam, 2 jam gitu. Dan satu podcast nggak selesai, didengarkan podcast yang lain. Jangan-jangan, gitu. Jangan-jangan saya yang kurang memperdalam. Gitu ya, sehingga kita juga sebagai hamba Tuhan mesti mengevaluasi, tapi di sisi yang lain, nah sebagai jemaat juga, saudara mesti kasih kesempatan gereja untuk memperlengkapi saudara. Oke, baik Pak Henry. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.